Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama kita dimuliakan Allah dengan iman dan amal soleh kita. Begitu juga dengan jamaah yang menyaksikan kajian rutin kita di setiap subuh di media sosial Masjid Agung Quba Timah dimanapun Anda berada. Pertama saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Kalaulah bukan karena Allah, kita bukan siapa-siapa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Paling tidak setiap kali mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa lisan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya juga mengajak kita semua mari berusaha mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, karena kunci bahagia dunia akhirat selain mengamalkan Al-Quran, kita mesti mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari juga kita menjadikan beliau sebagai qudwatul hasanah, contoh dan panutan dalam kehidupan kita, rujukan kita dalam setiap masalah, karena Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Sekaligus mari kita melazimkan lisan kita untuk senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengambil berkah ilmu yang Allah berikan, kita mulai kajian pada pagi ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus banyak menghadap ke sebelah kiri karena jamaahnya ada di sebelah kiri saya. Ya, sebelah kanan ini dikit enggak? Saya nggak tahu penyebabnya kenapa nggak mau duduk di depan ini. Jadi repot saya harus ngadep ke sini, nggak masalah. Cuma menpacak minggu adep jangan macam nih gitu. Sakit pinggang leher saya ngadep ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pagi ini kita akan bahas kiat-kiat menjadi seorang pemaaf. Materi yang akan kita bahas ada beberapa tema. Pertama, kita akan bahas orang-orang yang patut kita jadikan contoh dalam hal memberi maaf. Kemudian kita juga akan bahas nanti apa pengertian maaf. Yang ketiga, kita akan bahas dalil yang menyuruh kita untuk memberi maaf, baik Al-Quran maupun hadis. Kemudian berikutnya nanti kita akan bahas keutamaan sifat pemaaf dan keutamaan orang-orang yang memberi maaf. Dan yang terakhir, ini sepertinya tidak bisa kita bahas pagi ini karena waktu tidak memungkinkan, hal-hal teknis, yaitu kiat menjadi pemaaf atau bagaimana caranya supaya kita mudah memberi maaf kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengapa saya mengangkat tema tentang bermaafan ini? Karena salah satu akhlak yang mulia itu adalah memberi maaf. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau menjadi manusia yang mulia? Sebagaimana firman Allah di Al-Ahzab ayat 56, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat, kata Allah Subhanahu wa taala, contoh yang baik
pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun di Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji indahnya akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dirimu, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Yang ketiga, Rasulullah sendiri di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan satu di antara alasan mengapa beliau diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita manusia. Selain banyak tujuan yang lainnya. Dan memang beliau orangnya akhlaknya sangat mulia. Itu yang menyebabkan dakwahnya berhasil. Dakwahnya dengan akhlak. Dan satu di antara akhlak Nabi yang patut kita jadikan contoh itu adalah sifat pemaaf yang beliau miliki. Ada beberapa contoh akhlak mulia beliau terkait dengan sifat memberi maaf. Pertama, ketika beliau berdakwah ke Taif, kita sering mendengar cerita ini biasanya dalam acara Isra Mi'raj. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun duka cita meninggal dua orang yang beliau sayangi, pamannya dan istrinya. Dua orang inilah yang selama ini melindungi beliau dan menjaga beliau. Kalau Abu Thalib melindungi beliau di luar rumah, memberikan rasa aman dalam beliau berdakwah. Siti Khadijah itu memberikan rasa aman di dalam rumah. Dan kebetulan dua-duanya meninggal di tahun yang sama, tahun duka cita, Amul Huzni. Dengan meninggalnya dua orang yang beliau sayangi ini, permusuhan, intimidasi yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada beliau di kota Mekah saat itu semakin luar biasa, karena pelindung beliau sudah tidak ada. Saat itulah akhirnya beliau berpikir bagaimana untuk mencari tempat dakwah yang alternatif, yang memungkinkan beliau untuk berdakwah. Akhirnya pergilah beliau ke sebuah daerah namanya Taif. Sebuah daerah yang kurang lebih 90 kilo dari kota Mekah. Kotanya sangat dingin sekali, ya. Sejuk, indah kotanya. Beliau berdakwah ke sana, cuma dakwahnya lagi-lagi ditolak oleh pembesar di kota Taif. Beliau bahkan diusir, dimusuhi, diusir, dan dilempar dengan batu sampai mengeluarkan darah wajah beliau saat itu. Dan ketika beliau berdakwah ke Taif ini ditemani oleh anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harisah. Jadi menariknya Rasulullah ini, beliau punya anak kandung, beliau punya anak tiri, dan beliau punya anak angkat. Semuanya beliau miliki. Anak kandung beliau punya dari istri beliau Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Beliau juga punya anak tiri dari banyak istri beliau karena beliau menikahi para janda kecuali Aisyah. Kemudian yang ketiga, beliau punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Semuanya ada hikmahnya. Lalu saat itu Rasulullah pun berlindung, ya, di sebuah kebun kurma saat itu milik pembesar kafir Quraisy. Dan saat itulah kita mendengar cerita datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung, menawarkan, mau enggak negeri Taif atau kota Taif diratakan dengan gunung tadi, dua gunung. Tapi apa jawaban Nabi? Jangan, kata Nabi. Justru beliau memaafkan mereka dan mendoakan. Nah, ini dahsyat sekali. Tidak sekedar memaafkan, tapi mendoakan. Mudah-mudahan, kata Nabi, nanti dari kota Taif lahir orang-orang yang akan mendakwahkan Islam. Nah, ini contoh sifat pemaaf yang pertama dari Rasulullah yang patut kita jadikan sebagai tauladan. Jadi kalau kita sulit memaafkan orang lain, belajarlah dari sifat ini atau dari kejadian ini.
Kejadian yang kedua, yang juga sering kita mendengar ceritanya tentang seorang pengemis buta di kota Madinah yang kerjaannya tiap hari menjelek-jelekkan Nabi. Matanya buta, giginya ompong. Kerjaannya jelekan Nabi. Tapi menariknya, setiap hari dia jelekkan Nabi, setiap hari pula Nabi Muhammad SAW mendatangi beliau atau mendatangi si pengemis buta ini, menyuapkan roti. Roti Arab dengan roti kita beda, Pak. Yang pernah ke Arab pasti tahu. Kalau roti kita yang ompong bisa makannya. Roti Arab yang bergigi belum tentu baca makannya. Saking kerasnya, Pak. Dan Rasulullah dia dengar aja orang yang buta tadi menjelek-jelekkan beliau, dan orang yang buta tadi tidak tahu kalau yang menyuap dia itu baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi ketika menyuapkannya tidak langsung disuapkan, dikunyah dulu dengan Nabi sehingga rotinya menjadi lembut. Sampai suatu ketika setelah meninggal baginda Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada putri beliau Aisyah, "Wahai Aisyah, ada enggak kebiasaan Nabi yang belum saya lakukan?" Kata Aisyah, "Ada. Rasulullah itu sering mendatangi pasar di kota Madinah, dan di sana ada seorang pengemis yang buta yang sering menjelek-jelekkan beliau." Abu Bakar pun bertanya, apa yang dilakukan Nabi? Beliau menyuapkan si pengemis buta tadi. Dan akhirnya pergilah Abu Bakar mendatangi si pengemis tadi, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Cuma ketika Abu Bakar menyuapnya, si pengemis ini marah. Karena ternyata cara menyuapnya Abu Bakar dengan Nabi berbeda. Maka si pengemis tadi mengatakan sambil jelek-jelekkan Nabi, "Mana orang yang biasa nyuapin saya?" "Kenapa?" kata Abu Bakar. "Dia tidak kayak kamu cara menyuapnya. Dia menyuap saya, rotinya dikunyah dulu karena dia tahu gigi saya ompong. Gak kayak kamu main suap aja." Detik itu juga Abu Bakar menangis dan menceritakan, "Kalau kamu mau tahu orang yang terbiasa menyuapkan kamu, dialah baginda Rasulullah yang setiap hari kamu jelek-jelekkan." Kaget luar biasa si pengemis buta tadi, dan detik itu juga akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini menunjukkan sifat pemaafnya Rasulullah SAW. Dijelek-jelekkan bukannya membalas dengan keburukan, tapi yang beliau lakukan adalah beliau membalas dengan kebaikan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, yang sering saya sampaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan itu kebaikan biasa. Tapi manakala kita mampu membalas keburukan orang dengan kebaikan, hanya orang-orang soleh, hanya orang-orang baik, hanya penghuni-penghuni surga yang mampu melakukan itu. Jadi kalau suatu saat kita dijelekkan oleh orang, dijahati, dizolimi, tapi kita mampu membalasnya dengan kebaikan, nah, percayalah kita punya sifat yang sama seperti baginda Rasulullah SAW. Kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga yang menunjukkan sifat pemaafnya Rasulullah SAW ketika pembebasan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Saat kota Mekah ditaklukkan tahun ke-8, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan, penduduk kota Mekah berkumpul saat itu, dan berdirilah baginda Rasulullah SAW. Beliau pun bertanya kepada mereka, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Kata Rasulullah, "Menurut kalian, setelah kalian zolimi saya, kalian usir saya dari kota yang sangat saya cintai." Karena Mekah itu, kata Nabi, "Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki." Kalaulah bukan karena saya diusir, saya nggak akan pernah keluar dari kota Mekah. Tapi karena saya diusir, mau tidak mau saya keluar. Jadi kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah kota Mekah. Nah, dulu kalian usir saya, kata Nabi. Bahkan kalian mau membunuh saya. Sahabat saya kalian bunuh. Harta saya kalian ambil, kata Nabi. Namun hari ini Mekah saya taklukkan. Menurut kalian, apa yang pantas saya lakukan buat kalian? Jawaban mereka, "Innaka akhun karim
wabni akhin karim. Engkau adalah orang yang saudara yang mulia dan anak dari orang yang juga mulia. Akhirnya mendengar jawaban penduduk kota Mekah, Nabi mengatakan, izhabu antumul tulaqa, hari ini kalian bebas. Bayangkan Pak, kalau kita dizolimi, diusir dari Pangkal Pinang, tiba-tiba kita menang pilkada Pangkal Pinang. Orang yang dulu ngusir kita, ya kalau kita mungkin sudah kita balas dendam Pak, tapi tidak dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau maafkan. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, sifat pemaafnya baginda Rasulullah yang menyebabkan beliau menjadi manusia yang mulia. Jadi siapapun yang punya sifat pemaaf, insya Allah dia akan mulia seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, contoh yang harus kita jadikan panutan dalam hal memberi maaf, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi yang biasanya mak-mak sangat kenal sekali ini, karena orangnya sangat ganteng. Nabi Yusuf alaihi salam, kita juga mendengar cerita tentang beliau di dalam Al-Quran. Di Quran surah Yusuf yang Allah sebutkan sebagai ahsanul qasas, cerita yang terbaik yang pernah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mengapa? Ceritanya lengkap dalam satu surah. Berbeda dengan cerita para nabi dan rasul dan yang lain, atau cerita-cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang lain. Ceritanya biasanya tidak dalam satu surah, pindah-pindah dalam banyak surah. Nah, Nabi Yusuf ceritanya dalam satu surah, detail dari awal beliau kecil sampai beliau dewasa. Dan ceritanya ada cerita tentang persaudaraan, ada cerita tentang berbakti kepada orang tua, ada cerita tentang ketuhanan, kenabian, ada cerita tentang percintaan, rumah tangga, dan ada cerita tentang berbangsa bernegara. Lengkap sekali ceritanya di situ. Nah, Nabi Yusuf, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir As-Sa'dinya diuji dengan 3 ujian berat. Ujian yang pertama, ujian kesulitan. Karena memang hidupnya sulit. Dilahirkan dari ibu yang berbeda dari saudara-saudara beliau yang lain, yang menyebabkan saudaranya iri, bukan karena wajahnya yang tampan, tapi karena Nabi Yusuf dilahirkan dari ibu yang berbeda. Dimusuhi sampai direncanakan untuk dibunuh. Kemudian rencananya berubah, dimasukkan ke dalam sumur. Ketika diselamatkan dari sumur, saudaranya masih punya andil untuk menjual Nabi Yusuf menjadi seorang budak. Akhirnya dijual menjadi budak oleh para pedagang yang saat itu melewati sumur, dijual di Mesir. Selamat dari perbudakan, beliau justru diuji lagi dengan ujian syahwat. Karena yang mengasuh dan merawat beliau pembesar Mesir, yang istrinya yang kita semua tahu insyaallah Zulaikha, cantik sekali. Ujian syahwat inilah kata Imam As-Sa'di ujian yang paling berat. Dan ujian yang ketiga Nabi Yusuf adalah ujian amarah. Di akhir cerita di Quran surah Yusuf ayat 96-nya, ketika saat itu saudara-saudara Nabi Yusuf tiba di Mesir, Nabi Yusuf bertanya kepada mereka tentang apa yang pernah mereka lakukan kepada Yusuf. Mereka masih tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi akhirnya Nabi Yusuf saat itu tetap memaafkan saudaranya dengan ucapan beliau, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada balas dendam bagi kalian hari ini, kata Nabi Yusuf. Yaghfirullahu lakum, Allah ampunkan dosa-dosa kalian, wa huwa arhamur rahimin, Allah saja Maha Pengampun, mengapa saya tidak maafkan kesalahan saudara saya, kata Nabi Yusuf. Nah, ini contoh yang kedua, orang yang punya sifat pemaaf, yaitu Nabi Yusuf. Ucapan beliau inilah yang diulang lagi oleh Nabi Muhammad ketika membebaskan kota Mekah. Selain ucapan izhabu antumut tulaqa, Nabi Muhammad SAW juga mengucapkan dengan ucapan yang sama, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada balas dendam. Yang ketiga, cerita tentang orang yang punya sifat pemaaf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam sirah An-Nabawiyah, rumah tangga baginda Rasulullah SAW,
pernah diterpa isu yang sangat tidak enak yang kita kenal dengan hadithul ifki atau berita bohong, sampai turun surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesucian dari Aisyah. Latar belakangnya gara-gara Aisyah saat itu ditandu dalam sebuah perjalanan. Aisyah ini badannya tidak terlalu besar, jadi ketika beliau ditandu, ada nggak ada beliau itu kayak tidak bisa dibedakan. Nah, beliau saat itu buang hajat dan mencari kalungnya yang tertinggal. Dan tanpa sepengetahuan rombongan dan Rasulullah, akhirnya rombongan tadi pun langsung pulang ke kota Madinah. Dan Nabi punya kebiasaan ketika melakukan safar itu nggak langsung tinggalin semua. Beliau memerintahkan satu orang untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Saat itu ada seorang sahabat yang diamanahkan namanya Sofwan. Dan Sofwan menemukan Aisyah sendirian. Akhirnya mereka pun pulang ke kota Madinah berdua. Kalau bahasa Sofwan, saya tidak ngomong kepada Aisyah, Aisyah pun nggak ngomong satu patah kata pun. Tapi karena mereka datang berdua, orang-orang munafik di kota Madinah saat itu menyebarkan isu Aisyah berzina, selingkuh. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, isu rumah tangga yang seperti ini Rasulullah saja bisa kena, apalagi kita, ya. Akhirnya menyebarlah isu saat itu. Yang termasuk menyebarkan isu itu adalah Mistah bin Utsatsah. Siapa ini? Masih keluarga dari Aisyah, anak bibinya dari Abu Bakar. Jadi ini orang terdekat. Mistah ini Bapak Ibu orangnya miskin, ya, bukan orang kaya, dan dia selama ini yang menghidupi dia Abu Bakar, yang menafkahi dia. Bayangkan orang yang kita nafkahi tiba-tiba ikut menyebar berita bohong ini, sampai Rasulullah terpengaruh saat itu, ya, tidak menegur Aisyah saat itu, dan Aisyah sangat bersedih. Lalu turun ayat yang menceritakan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Abu Bakar saat itu diuji sifat pemaafnya. Bayangkan orang yang dia nafkahi ikut menyebarkan isu. Menkite Pak, sakit hati Pak. Dan Abu Bakar merasakan hal yang sama. Cuma turun Quran surah An-Nur yang saat itu memerintahkan Rasulullah dan para sahabat termasuk Abu Bakar untuk memaafkan orang-orang yang telah menyebar berita bohong tadi, ya. Dengan Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan kata Allah, wal yasfahu, dan berlapang dadalah memaafkan. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin, kata Allah, dengan kalian memaafkan saudara kalian, Allah ampunkan dosa kalian. Akhirnya detik itu Abu Bakar mengatakan saya maafkan, walaupun sebelumnya beliau sempat sakit hati. Nah, ini menunjukkan sifat pemaaf itu akan menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian di dalam bahasa Arab sifat pemaaf itu disebut dengan al-afwu. Ya. Apa itu al-afwu? Tidak menyakiti dan tidak membalas orang yang telah jahat sama kita. Jadi maaf itu artinya kita menahan diri kita untuk tidak membalas dan menyakiti orang yang menzalimi kita. Berarti kalau kita membalas kejahatan orang dengan kejahatan, kita bukan pemaaf. Orang yang punya sifat pemaaf, dia tidak akan membalas. Di dalam Islam, kalau kita dizalimi, kita punya hak namanya qisas. Ya, untuk meminta orang yang jahat sama kita itu, ya, dibalas juga. Itu ada namanya qisas. Cuma orang yang pemaaf itu dia tidak mengambil haknya untuk mengqisas. Nah, inilah sifat pemaaf, yaitu tidak menyakiti dan membalas orang yang telah jahat kepadanya, walaupun dia mampu membalasnya. Ada kata yang mirip dengan al-afwu ini, namanya as-sabhu. Apa itu as-sabhu? Maknanya lebih luas. Kalau al-afwu, memaafkan orang yang jahat sama kita. Tapi kalau as-sabhu, dia tidak hanya memaafkan, tapi dia tetap berbuat baik kepada orang yang jahat sama dia. Kadang kita nih Pak, Ustaz, saya maafkan orang yang tidak bayar hutang saya tuh, tapi menak berkawan lagi tidak kawan.
Itu namanya al-afu. Tapi kalau asabhu, dia maafkan, lebih daripada itu dia tetap berbuat baik kepada orang yang jahat. Itu namanya asabhu. Makanya Allah bedakan tadi di An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dada. Ya, ini luar biasanya kebaikan yang dilakukan oleh asabhu itu. Dia levelnya di atas al-afu. Kalau al-afu itu dia sekedar tidak membalas saja, tapi kalau asabhu dia tidak membalas sekaligus tetap berbuat baik. Ini yang lebih berat. Tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Mana dalil yang menyuruh kita menjadi orang-orang yang pemaaf atau menyuruh kita untuk memberi maaf kepada orang-orang yang jahat kepada kita? Sangat banyak dalil dari Al-Quran dan hadis. Pertama, Al-A'raf 199. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melakukan 3 hal. Perintah yang pertama Allah adalah khudhil afwa. Berilah maaf, kata Allah, kepada siapapun. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Suruhlah orang untuk berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini ayat yang pertama yang menyuruh kita untuk memberi maaf. Jadi dengan kita punya sifat pemaaf dan memaafkan orang yang jahat kepada kita, insya Allah kita sudah menjalankan satu dari sekian bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya akan membesar peluang kita masuk surga. Dalil yang kedua, Ali Imran ayat 159 terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Di antara rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, lintalahum. Nabi Muhammad punya sifat layyin, lemah lembut. Jadi sifat lemah lembut itu karunia dari Allah. Dan itu dimiliki oleh Rasulullah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul itu tidak kasar orangnya, ngomongnya lemah lembut, sikapnya lemah lembut, dakwahnya pun lemah lembut. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi, seandainya kamu keras, kata Allah, ghalidhal qalbi, hatimu juga keras, lan faddu min haulik, orang-orang akan berpaling darimu. Makanya dakwah itu kalau keras, ada yang menerima tapi sedikit, malah banyak yang menolak. Kadang kita lemah lembut saja orang masih menolak, apalagi kita keras. Dan Allah melanjutkan lagi ucapannya di firman-Nya di Ali Imran ayat 159 tadi, setelah Allah menjelaskan kalaulah bukan karena sifat lemah lembut dari Allah yang Allah karuniakan kepada Rasulullah, orang-orang akan berpaling. Lalu Allah mengatakan lagi, fa'fu anhum, wahai Nabi Muhammad, maafkan siapapun yang menzalimimu, wastaghfir lahum, mintalah ampunan. Nah, ini lebih hebat lagi tadi. Setelah memaafkan, kita memohonkan ampunan. Kemudian yang ketiga, wasyawirhum fil amr, ajak orang bermusyawarah. Dalil yang ketiga, yang kedua yang menyuruh kita untuk memberi maaf, ya. Quran Ali Imran ayat 159. Dalil hadis ada 2. Pertama, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad memberi pesan kepada Uqbah bin Amir. Kata Uqbah bin Amir, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya bertemu dengan Nabi, faqala li, lalu Nabi berpesan kepada saya, ya Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir. Pesan Nabi yang pertama, sil man qata'aka, sambung silaturahim orang yang memusuhimu. Jadi kalau ada orang tidak nak negur kita, kita yang negur, Pak. Tetangga mungkin maling muka, silaturahim kita. Teman misalkan ya ngelai kita, nah kita tetap berbuat atau menyambung hubungan persahabatan dengan yang bersangkutan. Ini berat. Yang kedua, wa'ti man haramaka, beri orang yang pelit. Nah, ini lebih berat juga nih. Tetangga kita pelit, ya, kita minta parkir, ada acara misalkan hajatan, numpang parkir tamu di halaman dia tidak ngeri, Pak. Tiba-tiba suatu saat dia sedang hajatan, lalu kita tawarkan, Pak, pakai aja, Pak. Ya, halaman saya untuk parkir tamu. Nah, ini kan berat nih, memberi orang yang pelit. Dan yang ketiga kata Nabi kepada Uqbah bin Amir,
wa'fu amman zalamaka, maafkan siapapun yang menzalimimu. Jadi pesan untuk memberi maaf itu adalah perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalil yang kedua dari hadis yang menyuruh kita untuk memberi maaf, riwayat Imam Al-Bukhari. La yahillu li muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim. Kalau tidak halal lawannya haram berarti. Ayyahjura akhahu fawqa thalathin, untuk tidak menegur saudara kita lebih dari 3 hari. Jadi di dalam Islam berapa lama kita boleh tidak teguran? 3 hari cuma. Lebih dari 3 hari dosa, Pak. Jadi siapapun yang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari berdosa. Fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Ya, jadi kalau ada orang saling tidak berteguran, boleh enggak? Boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Termasuk suami istri. Ya, suami istri itu boleh enggak teguran, itu cuma 3 hari doang. Lebih dari 3 hari, masalah rumah tangga harus segera diselesaikan. Jadi jangan sampai enggak teguran seminggu, nah, itu banyak mudarat. Apalagi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah itu lebih enggak boleh lagi ya. Jadi hanya boleh tidak teguran itu 3 hari. Nah ini artinya secara tidak langsung lebih dari maaf. Ketika masuk 3 hari, kita mesti saling maaf bermaafan. Tidak boleh ada dendam di antara kita, harus saling menegur. Dan Rasulullah mengatakan kalau bertemu dari orang yang tadi berselisih, siapa yang terbaik? Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis-salam. Yang pertama negur atau yang pertama meminta maaf. Nah, itulah orang yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu tidak memungkinkan untuk menjelaskan keutamaan sifat pemaaf dan orang yang memberi maaf. Nah, ini insyaallah kita bahas pekan depan. Sekaligus kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita mudah memberi maaf kepada orang lain. Jadi pekan depan ada 2 hal yang akan kita bahas. 8 keutamaan sifat pemaaf dan beberapa kiat supaya kita mudah memberi maaf kepada orang lain. Mudah-mudahan materi hari ini bisa menggugah keimanan kita, menggugah ya, rasa atau hati nurani kita untuk bisa memberi maaf, khususnya kepada orang-orang yang pernah menzalimi kita. Yang pertama yang harus kita maafkan tentu pasangan kita, karena dia adalah orang yang hidup dengan kita setiap hari ya, berada di samping kita. Jangan sampai sebagai seorang suami kita menyimpan dendam kepada istri kita, pun seorang istri. Saya sering mengatakan jangan menyimpan dendam kepada suami. Saya lebih menghargai seorang istri yang gentleman ketika dia tidak sanggup memaafkan suaminya ya, daripada dendam sama suami tapi duit suami lagi dipinta. Nah ini nggak gentleman ini ya. Jamaah saya tuh kebetulan banyak ibu-ibu. Jadi saya sering nasihatin, Bu, kalau ibu nggak sanggup maafin suami, udah gentleman, gugat cerai suami. Daripada ibu tiap hari nyimpan dendam sama suami, tapi duitnya dipinta, pelicoh, men kita orang Bangka nyebut dah. Ya ada jadi. Nah, itu ya. Yang kedua, orang tua. Orang tua, mertua kita harus maafkan. Entah kita benar, entah kita salah, kita yang harus minta maaf. Ya, karena kita ini tidak jadi apalah kalau bukan karena orang tua. Tidak boleh seorang anak dendam sama orang tua. Kalaupun orang tua menyakiti kita, kita cukup doakan saja orang tua kita sebagaimana Nabiullah Ibrahim. Ya, ketika orang tuanya ya saat itu mengancam akan merajam beliau, beliau hanya mengatakan saya akan mohonkan ampunan bagimu hai ayah. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita maafkan adik-beradik. Nah, bagi adik-beradik, Pak, apalagi kita yang banyak saudaranya, tingkahnya macam-macam. Ya, kita maafkan sajalah, ya. Nah, bagi adik-beradik bisa jadi ilmu mereka belum nyampe. Dan yang terakhir yang harus kita maafkan itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, kawan kita, yang sering berinteraksi, rekan kerja. Maafkan saja. Tidak ada orang yang nggak punya salah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang pemaaf, dan mudah-mudahan juga Allah mengampunkan dosa kita dengan kita memaafkan kesalahan orang lain.
Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, istiqomahkan kita dalam kebaikan. Yang belum berangkat haji umrah mudah-mudahan dipanggil ke Baitullah, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.